Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece Chapter 999 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Cerita dimulai dengan memperlihatkan masa lalu di mana Ace bertarung melawan Yamato. Dulu, Ace pernah datang ke Pulau Onigashima bersama para kru bajak laut Spade. Tujuan Ace datang ke tempat tersebut karena dia ingin membunuh Kaido. Ace dan para kru juga menolong anak-anak yang diculik oleh bajak laut hewan buas. Saat tiba di Pulau Onigashima, Ace mengalahkan banyak orang di sana serta menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Kemudian Yamato datang dan bertarung melawan Ace. Memang bukan tugas Yamato untuk melindungi pulau, tapi karena kerusakan yang Ace sebabkan sudah sangat parah, maka Yamato pun harus turun tangan. Di sana Yamato bilang bahwa Kaido beserta seluruh petinggi bajak laut hewan buas sedang tidak ada di tempat. Mereka semua tengah dalam ekspedisi, jadi mau mengamuk bagaimanapun juga, tetap saja Ace tidak akan menemukan Kaido. Sebagai gantinya, Yamato menjadi lawan Ace. Pertarungan mereka seimbang, tidak ada yang menang ataupun kalah. Para kru Ace pergi meninggalkan pulau lebih dulu karena mereka harus membawa anak-anak yang mereka tolong kembali ke keluarga masing-masing. Sedangkan Ace tetap di Pulau Onigashima untuk melanjutkan pertarungan melawan Yamato. Di tengah pertarungan, Ace bilang bahwa manusia tidak bisa memilih ayah kandung mereka. Dia berkata begitu karena telah melihat tangan Yamato yang terborgol, sehingga Ace bisa memahami apa yang terjadi pada Yamato. Dia tahu bahwa Yamato sangat membenci Kaido. Ace pun mengingatkan Yamato akan kebebasan dan bilang bahwa tak peduli walau tangan diborgol, hati harus tetap bebas. Yamato kemudian mengaku bahwa dia sangat ingin bebas. Dia ingin berpetualang seperti Kozuki Oden. Yamato pun menghancurkan patung naga milik Kaido. Setelah melihat itu, Ace juga menyerang patung naga tersebut sebagai bentuk peringatan kepada Kaido. Ace dan Yamato pun berhenti bertarung. Mereka duduk santai sambil minum-minum, sementara para kru bajak laut hewan buas diikat dan ditutup mata serta mulutnya. Sambil minum, Ace dan Yamato berbincang tentang berbagai hal, salah satunya adalah soal dunia luar. Yamato yakin bahwa di luar Wano Kuni pasti banyak bajak laut yang mulai berlayar. Ace pun menyebut nama-nama pendatang baru populer, mulai dari Cavendish yang paling terkenal pada masa itu. Ada juga yang masih sangat baru seperti Kid, Lau, dan Capone Gang BG. Tapi Ace yakin bahwa akan muncul seorang bajak laut yang melampaui mereka beberapa tahun lagi sejak saat itu. Dia adalah Luffy. Menurut Ace, Luffy pasti akan menggemparkan dunia. Dan ternyata perkataan Ace benar. Setelah Luffy berlayar, dia seringkali menggemparkan dunia. Bahkan sekarang dia mendapat gelar Kaisar kelima. Cerita kemudian beralih ke masa sekarang ini, tempat di mana Yamato berada. Yamato bilang bahwa Kaido marah setelah mengetahui perbuatan Ace di Pulau Onigashima, tapi Kaido tidak pernah bertemu dengan Ace. Setelah itu, Momonosuke dan Shinobu akhirnya mengetahui bahwa Yamato merupakan anak Kaido, sehingga mereka berdua langsung menjauhi Yamato. Melihat tingkah Momo dan Shinobu, Yamato meyakinkan mereka untuk tidak perlu khawatir. Lagi pula, Yamato menganggap dirinya adalah Kozuki Oden, jadi tak perlu takut atau canggung dengannya. Cerita kemudian beralih ke tempat di mana Otama, Nami, dan Usopp sedang berada. Otama dan Nami berbicara soal Ace. Setelah itu, cerita menyoroti keadaan di panggung pesta yang sedang kacau. Queen teriak kepada para bawahannya agar mereka menghentikan Marco. Sementara itu, Marco meminta Brook dan Robin untuk berlari memasuki istana Kaido, sedangkan Marco bermaksud berubah menjadi burung Phoenix dan membawa Zoro terbang. Para anak buah Kaido mencoba menghentikan mereka berdua, bahkan ada yang menusuk kepala Marco. Tapi Marco berhasil terbang dengan mudah saat membuat mereka semua terlempar. Dengan begitu, menjadi jelas bahwa Brook dan Robin akan masuk ke dalam istana Kaido.
Di sana, mereka akan menemukan musuh kuat yang pantas untuk dilawan. Robin sepertinya akan melihat Sanji yang dikejar-kejar oleh Black Maria, sehingga Robin akan menolong Sanji. Zoro dibawa oleh Marco agar bisa langsung mencapai atap istana. Tapi rupanya tidak mudah karena Queen dan King langsung berubah ke mode Zoan untuk menghentikan Marco dan Zoro. Sebelum itu, Marco juga sempat memikirkan kenangan lama saat Shirohige dan Ace masih hidup. Ace ingin agar bajak laut Shirohige menyerang Kaido di Wano Kuni. Tapi, tentu itu bukan hal yang bisa dilakukan sembarangan, karena pasti akan banyak jatuh korban. Diketahui juga bahwa bajak laut Shirohige tahu kematian Oden bertahun-tahun setelah Oden mati. Ace berinisiatif datang sendiri untuk melawan Kaido. Dia ingin kembali ke Wano Kuni. Namun, Shirohige justru menghajar Ace. Shirohige bilang mustahil bagi Ace untuk mengalahkan Kaido karena Kozuki Oden saja tidak bisa menang melawan Kaido. Di sana juga diperlihatkan ada Teach yang tertawa melihat Ace. Juga ada Marco dan Izo yang bilang jika nanti Ace diizinkan ke Wano Kuni, jangan lupa untuk mengajak mereka berdua. Marco pun tertawa saat mengingat kisah masa lalu itu. Saat Marco sedang terbang, Queen berkata bahwa Marco tidak akan bisa lewat dengan mudah. Dia pun bilang para samurai di atap istana mungkin saja sudah mati. King juga bilang bahwa mereka hanya perlu membunuh putra Oden, kemudian perang akan berakhir. Mendengar perkataan dari dua komandan itu, Marco justru menjawab dengan santai bahwa King dan Queen pasti terkejut karena yang mereka lawan adalah generasi baru. Setelah ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, Zoro dan Marco akan bekerja sama untuk melawan kedua bencana itu. Kemungkinan kedua, Marco akan melempar Zoro langsung ke atap istana, sehingga Zoro bisa langsung bertemu Kaido, sedangkan Marco akan menghadang King dan Queen. Kemudian, diperlihatkan Otama terkejut setelah mengetahui bahwa Luffy adalah adik dari Ace. Di tempat lain, Momo kaget saat tahu Ace adalah anak Roger dan Ace adalah kakak Luffy. Yamato menjelaskan bahwa peristiwa di mana Momo bertemu dengan Luffy sampai akhirnya Luffy bisa sampai ke Pulau Onigashima, semuanya bukan kebetulan, melainkan permainan takdir. Setelah itu, Yamato mengeluarkan buku catatan pelayaran Oden dan dia sepertinya ingin membahas soal D. Sebentar lagi kita akan tahu apa arti D sebenarnya. Mungkin itu akan dibahas di chapter selanjutnya, yaitu chapter 1000. Lalu diperlihatkan keadaan di atap istana, di mana Zeus dan Prometheus telah pulih karena mereka sudah kenyang usai makan petir dan awan api. Di sana, Big Mom bilang, rupanya Luffy masih belum tiba di atap istana. Perkataan Big Mom itu menandakan bahwa dia yakin cepat atau lambat Luffy akan tiba di sana. Big Mom kemudian memperingatkan Kaido dengan berkata, tidak peduli berapa banyak yang akan Kaido bunuh, tapi biarkan Nico Robin tetap hidup, karena Robin bisa membaca poneglyph. Kemudian, Kaido membahas soal putri Big Mom dari suku Mata Tiga yang dia kira sudah bisa membaca huruf kuno. Big Mom menjawab bahwa Puding belum bisa. Big Mom juga sudah tidak sabar untuk menunggu kebangkitan kekuatan Puding yang terlalu lama. Oleh karena itu, dia ingin menangkap Nico Robin. Big Mom bertanya kepada Kaido di mana posisi tepatnya Kaido akan menjatuhkan Pulau Onigashima. Kaido menjawab di kastil ibu kota bunga, karena tempat itu dianggap menjadi simbol keluarga Kozuki. Big Mom pun bertanya lagi, apakah Rod Poneglyph ada di sana atau tidak. Kaido kesal karena Big Mom seolah-olah terlalu cepat memperlihatkan gelagat akan berkhianat. Big Mom kemudian menyinggung cerita masa lalu di God Valley saat bajak laut Rocks hancur, yang mana dulu Big Mom memberikan Kaido buah iblis Mythical Zoan. Sepertinya itulah hutang seumur hidup Kaido kepada